Salam jumpa dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 29 Mei 2020. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 4. Untuk segala sesuatunya ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Selamat pagi, Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dalam keadaan yang sehat. Jemaat yang terkasih, tidak selalu kita tertawa. Ada waktunya juga untuk menangis. Lalu, apakah orang Kristen harus selalu tertawa atau harus selalu bersedih? Tentu saja semua ada masanya. Paulus menasihatkan untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Ada begitu banyak orang menjadi putus asa karena tidak tinggal di dalam Tuhan. Masih muda, hidupnya jauh dari Tuhan. Sudah tua, masih saja tidak percaya sama Tuhan. Ketika masalah hidup datang, imannya menjadi goyah, merasa sendirian, dikuasai oleh kecemasan dan kegelisahan karena keadaan tertentu, seperti pada saat ini. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Tensi jadi tinggi, kepala jadi pusing-pusing, makan gak enak, tidur juga gak enak. Padahal kata Tuhan, apakah dengan kekhawatiranmu kamu bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Hai kamu orang yang kurang percaya. Jadi selalu bersukacita itu bisa kalau dilakukan di dalam Tuhan. Pertanyaannya, apakah isi hati kita? Tuhankah atau kecemasan? Tuhankah atau iri hati? Tuhankah atau nafsu dunia? Saya ingat dosen saya pernah berkata begini, kalau kamu mau tahu seberapa besar Tuhan bisa bekerja dalam hidupmu, maka sebesar ruang di hatimu yang kamu sediakan untuk Tuhan bekerja. Hal ini mau mengatakan apa, Bapak Ibu? Orang yang bersukacita di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam pergumulan hidup, bukan kekuatannya sendiri. Masalah boleh ada, kecemasan boleh mampir, tapi tidak tinggal lama-lama dan menguasai pikiran sehingga membuat stres dan wajah jadi muram terus. Lalu kita menjadi marah-marah. Jadi kalau Paulus memesankan kepada jemaat Filipi untuk bersukacita, apalagi sampai diulang 2 kali, bersukacitalah senantiasa. Bukan berarti Paulus menyuruh mereka melupakan masalah. Masalah harus tetap dihadapi, tapi tidak boleh dengan cemas dan khawatir, karena kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang hidup yang selalu beserta. Jadi buat apa lagi kita harus bersedih dan dikuasai kecemasan dan kecewaan? Paulus tahu iman itu bisa goyah kalau tidak ada sukacita. Bicara soal aniaya, dari dahulu sampai sekarang, orang Kristen pasti pernah menghadapinya. Bicara soal masalah, dari dulu maupun sekarang, masalah juga selalu ada. Tapi yang bikin berbeda adalah orang Kristen
dan bukan dalam menghadapi suatu masalah. Orang yang percaya pada Tuhan dapat tetap bersuka cita karena merasa tidak pernah sendiri karena ada Tuhan. Masih bisa tetap beribadah, bisa tetap mengasihi meski hidup ini susah. Karena hari ini bertepatan dengan Hari Lansia Nasional, khusus untuk Bapak, Ibu, Oma, Opa, kiranya tetap harus bersuka cita, harus tetap bersemangat. Meski kata orang, lansia katanya sudah tidak bisa apa-apa. Apakah benar sudah tidak bisa apa-apa? Pasti ada banyak yang bisa lansia lakukan. Masa lansia adalah masa keberuntungan. Mengapa? Kaum lansia pasti pernah menikmati masa muda. Namun orang muda belum tentu bisa merasakan masa tua. Kembali mengingat janji Allah dalam Mazmur 92 ayat 15 dan 16. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Mari jadikan masa tua kita sebagai kenangan indah untuk anak cucu, supaya mereka bisa belajar beriman, belajar hidup taat dan percaya kepada Tuhan, karena anak cucu mencontohnya dari kita. Selamat Hari Lansia untuk semua Bapak, Ibu, Oma, Opa, GKI Kuitang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami berdoa bagi para lansia yang ada di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau hadir bersama mereka, Engkau menghiburkan mereka jikalau mereka merasa kesepian. Engkau kuatkan mereka jikalau mereka tengah berada dalam kesesakan, pergumulan, karena merindukan anak dan cucu. Ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah mereka. Biarlah mereka boleh merasakan cinta kasih-Mu. Biarlah mereka terus mengandalkan Engkau dalam situasi apapun. Berkati seluruh lansia yang ada, baik di rumah-rumah maupun di panti-panti jompo. Kiranya Tuhan yang berkati orang tua terkasih kami, para lansia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehadiran mereka. Biarlah kami, para kaum muda, boleh belajar tentang ketaatan mereka, tentang cinta mereka kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.